Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang bersumber dari jurnal dengan judul Model Konservasi Primata Endemik di Cagar Biosfer Pulau Siberut, Sumatera Barat, yang dituliskan oleh M. Bismarck pada Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam volume 9 nomor 2 halaman 151 sampai 162 tahun 2012. Sebelumnya, perkenalkan saya Nandita Aisyah dengan NPM 2014151002 Kehutanan kelas A. Pendahuluan. Pulau Siberut seluas 4.480 km persegi adalah bagian dari gugus Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dengan zona inti Taman Nasional TN Siberut. Hutan di Pulau Siberut terbagi dalam dua fungsi, yaitu hutan konservasi Taman Nasional Siberut 190.500 hektar dan hutan produksi yang terdiri atas hutan produksi terbatas atau HPT 42.050 hektar, hutan produksi tetap 95.900 hektar, dan hutan produksi yang dapat dikonversi sebesar 74.450 hektar. Inventarisasi potensi hutan untuk kepentingan pemanfaatan komersial mulai dilakukan pada tahun 1969 atau 1970 dan tahun 1972 atau 1973. Konsesi HPH yang selesai kegiatannya pada tahun 1992 tidak diperpanjang lagi. Namun pada tahun 2001 kembali diizinkan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK Koperasi Andalas Madani atau KAM seluas 49.650 hektar. Pada tahun 2003, IUPHHK diberikan kepada PT Salaki Suma Sejahtera atau S3 seluas 48.420 hektar, namun baru beroperasi pada tahun 2008. Kedua kawasan ini berbatasan dengan Taman Nasional Siberut, oleh karena itu kawasan hutan produksi berfungsi sebagai daerah penyangga Taman Nasional tersebut. Pengelolaan hutan dalam bentuk IUPHHK di Pulau Siberut menimbulkan kekhawatiran banyak pihak terhadap kelestarian biodiversitas, terutama 4 jenis primata endemik. Selama 5 tahun, pengelolaan IUPHHK KAM diisukan akan terjadi dampak negatif pengelolaan terhadap biodiversitas dan kawasan cagar biosfer. Pelaksanaan IUPHHK dikaji kembali oleh tim terpadu Keputusan Menteri Kehutanan nomor 422 Menhut nomor 2 2004 tanggal 19 Oktober 2004. Kajian meliputi prosedur pelaksanaan kegiatan dan kelola lingkungan yang terkait pengelolaan hutan produksi lestari. Hutan produksi sebagai daerah penyangga Taman Nasional ini berperan penting untuk pengamanan Taman Nasional dari berbagai aktivitas gangguan biofisik, terutama biodiversitas, satwa endemik, dan habitatnya. Selanjutnya, metode penelitian dilakukan di kawasan IUPHHK KAM Siberut Selatan pada tahun 2007 dan di kawasan IUPHHK PT S3 Siberut Utara pada tahun 2009. Bahan dan juga penelitian adalah hutan yang belum ditebang di kawasan hutan bekas tebangan 1 tahun dan 5 tahun atau KAM, serta kawasan hutan bekas tebangan 1 tahun di kawasan PT S3. Yang pertama di sini ada vegetasi habitat. Penelitian vegetasi dibuat di kawasan hutan bekas tebangan atau Lodged Over Area LOA 5 tahun dan hutan primer dengan jumlah keseluruhan 6 plot berbentuk bujur sangkar ukuran 50 x 50 meter atau 0,25 hektar. Dalam penelitian ini juga menggunakan data penelitian terdahulu menurut Bismarck dan Herianto tahun 2007 dan Bismarck tahun 2006. Semua jenis pohon dan tiang dalam plot bujur sangkar diukur diameter dan tingginya.
Vegetasi di lokasi tidur primata dianalisis 10 plot ukuran 200 meter persegi yang dibuat secara sistematik dalam jalur 1 km. Analisis vegetasi adalah untuk menentukan jenis dominan, yaitu jenis yang mempunyai nilai penting tertinggi di hutan primer dan hutan LOA 50 tahun. Parameter yang dianalisis adalah jumlah tegakan pohon, struktur tegakan, dan INP, yaitu menjumlahkan kerapatan relatif, dominasi relatif, dan frekuensi relatif dari masing-masing jenis pohon dan tiang yang terdapat dalam sampel plot. Analisis vegetasi menggunakan hasil yang sudah dilaporkan Bismarck dan Herianto pada tahun 2007. Yang kedua yaitu populasi primata endemik. Pencatatan kelompok dan sebaran primata dilakukan dengan metode fixed point count. Lokasi pengamatan berbentuk lingkaran dengan luas tergantung pada radius pengamatan. Hasil pengamatan suara P. potenziani dapat dideteksi dengan baik dalam radius 500 meter dan suara atau grid call H-Closey dapat terdengar dengan baik sampai jarak 750 meter. Luas areal contoh pengamatan P. potenziani yang diketahui melalui grid call dengan radius 500 meter adalah 78,5 hektar. Luas contoh pengamatan untuk S. concolor empagensis radius 300 meter adalah 28,3 hektar, sedangkan luas areal penelitian untuk H. closey radius 750 adalah 176,6 hektar. Pengamatan jumlah individu dalam kelompok dilakukan melalui sensus pada jalur sepanjang 4 km berdasarkan lebar jalur kiri dan kanan 300 meter. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Komposisi struktur tegakan dan jenis dominan tingkat pohon dan tingkat tiang sangat menentukan bagi ketersediaan sumber pakan, pohon tidur, dan sarana pergerakan arboreal primata. Jenis pohon dominan habitat primata di selatan Pulau Siberut merupakan jenis-jenis khas hutan primer. Di kawasan hutan bekas tebangan tercatat 149 jenis pohon. Kerapatan pohon dan tiang di hutan primer 66,70 batang per hektar dan 84 batang per hektar. Pada hutan bekas tebangan 1 tahun, 44 batang per hektar dan 68 batang per hektar, dan hutan bekas tebangan 5 tahun, 60 batang per hektar dan 88 batang per hektar. Di sini terdapat tabel 1, yaitu jenis pohon dominan di hutan produksi habitat primata Siberut Selatan, di mana terdapat sebanyak 10 spesies. Selanjutnya di sini terdapat kerapat gambar 1, yaitu kerapatan tegakan berdasarkan kelas diameter di Siberut Selatan. Selanjutnya di sini ada gambar 2, yaitu struktur tegakan pohon dengan tinggi di hutan primer dan LOA 5 tahun di Siberut Selatan. Perbandingan sebaran kelas diameter di areal hutan bekas, tebangan 5 tahun, dan hutan primer. Jumlah tegakan di kedua tipe vegetasi pada tiang kelas diameter 10-19 cm, pohon 20-39 cm, dan 50-59 cm tidak berbeda. Jumlah pohon yang tingginya lebih dari 25 meter hampir sama antara hutan sebelum ditebang dengan LOA 5 tahun, sehingga perbaikan habitat pada LOA 5 tahun dapat mendukung kembalinya populasi primata ke areal tersebut. Kerapatan dan diameter pohon serta keragaman jenis dapat dijadikan parameter penetapan wilayah konservasi primata di hutan produksi. H-Closey dengan home range 33 hektar di hutan primer memiliki 26 pohon tempat tidur. Di areal bekas tebangan 5 tahun masih mempunyai 28 pohon berdiameter lebih dan sama dari 40 cm yang potensial sebagai habitat primata dengan pohon tempat tidur dan pohon pakan yang cukup. Frekuensi temuan individu dan kelompok primata secara langsung atau berdasarkan suara di Siberut Utara menunjukkan bahwa penggunaan habitat oleh masing-masing jenis primata lebih tinggi di kawasan berbukit. Primata juga ditemukan di area peladangan, terutama empagensis dan P. potenziani, dan di habitat lahan basah didominasi oleh P. potenziani dan empagensis. Dengan sebaran pohon tidur 0 sampai
50 meter dari tepi sungai dan lahan basah mengandung mineral lebih banyak karena areal ini masih terpengaruh pasang dari air laut. Di sini terdapat tabel 2 yaitu kerapatan pohon habitat primata cagar biosfer Siberut. Selanjutnya ada tabel 3 yaitu penggunaan habitat primata di Siberut Utara. Dan di sini terdapat tabel 4 yaitu populasi primata di cagar biosfer Siberut dan juga gambar 3 sebaran kelompok dan tumpang tindih daerah jelajah primata di areal penelitian. Penelitian kelompok primata di Siberut Utara menunjukkan bahwa populasi haklosi 80% tersebar di areal berbukit dengan habitat 80% hutan primer. Habitat ini juga ditempati S. concolor, P. potenziani, dan M. pagensis dengan kerapatan populasi. Populasi primata di areal bekas tebangan di Siberut Selatan adalah 65% dari populasi di hutan bekas tebangan di Siberut Utara. Populasi primata di areal yang terkena dampak penebangan akan turun 20%, dan sebaran primata di LOA yang lokasinya tidak terkena tebangan terlihat mengelompok dengan populasi tinggi. Populasi primata di areal bekas tebangan LOA 5 tahun tidak berbeda dengan populasi di Taman Nasional. Untuk itu, wilayah konservasi dapat ditunjuk pada areal bekas tebangan 5 tahun dengan populasi jenis primata arboreal sejumlah 125 individu sebagai populasi efektif. Di antara indikator pengelolaan hutan produksi alam lestari adalah adanya areal perlindungan atau wilayah konservasi. Areal ini sangat penting fungsinya dalam areal IU PHHK yang berbatasan dengan Taman Nasional dan berada dalam cagar biosfer Pulau Siberut. Daerah penyangga hutan produksi diidentikan dengan wilayah konservasi untuk melindungi populasi primata. Kesimpulannya yang pertama yaitu pengelolaan hutan produksi di cagar biosfer Siberut berdampak pada penurunan populasi jenis primata endemik terutama jenis haklosi dan S. concolor. Untuk pelestarian populasi primata di hutan produksi cagar biosfer Siberut, daerah penyangga hutan produksi dengan taman nasional minimal sekitar 1.500 meter. Sebagian besar 50-80% populasi primata berada di hutan primer di areal perbukitan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.